ila qadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi al-Fatihah share Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 70. Summa kemudian Qala berkata siapa? Syekh Zaruk. Syekh Zaruk ini Syekh yang memperinci terkait dengan bid'ah. Itu kata kemarin secara perinciannya ada bid'ah wajib, terus haram, terus sunnah, makruh, mubah, khilaful aula. Sebelumnya di sebelum puasa sudah diterangkan guys. Wa aksamuha adapun beberapa pembagian bid'ah. Wa aksamuha adapun beberapa pembagian bid'ah. Salah satu yaitu 3. Salah satu yaitu 3. Yang pertama al-bid'ah yaitu beberapa bid'ah. Al-bid'ah yaitu beberapa bid'ah as-sharihatu yang sharih, yang jelas. Wahya adapun bid'ah sharihah ma yaitu perbuatan atau aktivitas yang menyerupai keagamaan. Asbatah yaitu aktivitas usbitat yang ditetapkan apa bid'ah sharihah min ghairi aslin dari tanpa asal syar'iyyin yang sebangsa syariat fi muqabalati ma dalam perbandingan sesuatu fi muqabalati ma di dalam perbandingan sesuatu subitah yang ditetapkan apa ma syar'an menurut syariat min wajibin baik berupa wajib au sunnatin atau sunnah au mandub au sunnatin atau sunnah au mandubin sama artinya sunnah ya au wairihi atau lainnya fa'in fa'amma matat maka ada kalanya mati habis ya terhapus ya sunnatun apa sunnah. Nah, fa'amma matat ada kalanya mematikan apa bid'ah apa al-bid'ah sharihah tadi sunnatan pada sunnah au abtolat atau membatalkan apa al-bid'ah sharihah bid'ah yang
soleh hakon pada kebenaran. Wahadihi adapun ini syarrul bid'ah, yaitu paling buruknya bid'ah. Wahadihi adapun ini syarrul bid'ah, yaitu paling jeleknya bid'ah. Wa in kana, walaupun ada laha bagi al bid'ahus syari'ah alfu mustanadin, apa 1000 musnad minal usuli, baik beberapa usul awil furu'i atau beberapa furu', fala ibrotah, maka tidak dianggap ini dengan ma. Ini Ibnu Zaruk ya membagi. Kan kemarin bid'ah itu kan secara perinci bid'ah itu dikembalikan kepada hukum syariat atau hukum Islam yang 6 atau 5, wajib, haram, sunnah, makruh. Nah, sehingga dari hukum 5 itu muncullah namanya bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah ataupun yang dari 5 pembagian ini dirangkum, diringkas menjadi 3 oleh Ibnu Zaruk. Yang pertama apa? Bid'ah yang jelas bid'ah. Bid'ah, tak bisa ditahu bid'ah memang bid'ah. Tak bisa dibilang, tak ada celahnya kalau tidak dikatakan bid'ah. Seperti apa? Yaitu aktivitas. Seperti apa bid'ah syariah ini, bid'ah yang sangat sore ini, yang jelas bid'ah, aktivitas kegiatan yang isinya dasarnya tidak ada di dalam keterangan usul, baik berupa Al-Quran, hadis atau furu' menurut ulama sekarang tidak ada. Berarti itu jelas bid'ah. Sore di atas ini tidak bisa dikatakan tidak dapat bid'ah. Atau seperti ini ya. Dan kita sore ini seperti kita mengadakan kegiatan, terus isi kegiatan itu tidak ada di masa Rasulullah, dan dicari keterangan yang tidak ada, syariat tidak ada, dan bertentangan dengan syariat, itu jelas bid'ahnya. Seperti mengatakan kegiatan apa, ibadah akhir tahun atau akhlak, tapi isinya kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki, seperti ada ordesan, hal seperti itu. Menurut syariat bukan tidak diajarkan di masa Rasulullah. Itu jelas bid'ah. Jelas. Maksud kita kemana? Nah, itu kembali pada sebelumnya. Kalau isinya itu melanggar syariat, maksiat, itu maksud bid'ah ya jelas bid'ahnya. Meskipun berdasarkan berupa asal ataupun itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, asali adapun yang kedua, al-bid'ah, yaitu beberapa bid'ah, al-idhofiyatu, yang sebangsa idhofi. Bahia adapun idhofi allati, yaitu bid'ah
Tusofu yang disifatkan. Tusofu apa tusofu? Hah? Jadi tusofu apa? Tusofu. Gak ada ini. Nanti diambil. Gak ada ya. Tusofu. Alati yaitu bid'ah. Tudofu yang dimudofkan atau disandarkan apa alati diamrin pada urusan atau pada masalah atau aktivitas. Lau salimah apabila selamat apa amrun minha dari alati lam tasihah maka tidak sah. Lam tasihah maka tidak sah al-munazaatu apa memperdebatkan fi qaulihi dalam keadaannya amrun sunatan yaitu sunnah au ghairah bid'atin atau tidak bid'ah bila khilafin dengan tanpa khilaf. Awala khilafin atau berdasarkan khilaf. Khilafin atau berdasarkan khilaf lima dari keterangan taqaddama yang telah berlalu apa emak. Asalisu adapun yang nomor 3. Asalisu adapun yang nomor 3 al-bid'ah yaitu beberapa bid'ah. Al-khilafiyah itu yang sebangsa khilafiyah. Wahia adapun al-bid'ahul khilafiyah al-mabniyatu yaitu didasarkan ala aslaini pada dua asal. Yata'adu yang saling menguatkan. Bahasa Jawa yang mantap. Yatajadu yang saling menguatkan. Biha dengan mabniyah kulun apa semuanya minha dari rumah dari aslaini. Faman maka adapun barang siapa. Faman maka adapun barang siapa. Qala yang berkata sebagaimana ya dengan ini. Olah maka berkata sebagaimana bid'atun yaitu bid'ah. Waman adapun barang siapa. Olah berkata sebagaimana bimuqabalihi dengan perlawanannya. Olah maka berkata sebagaimana sunnatun yaitu sunnah kama sebagaimana taqaddamah yang telah berlalu apa emak fi darbil idarati di dalam membuat lingkaran zikir wa dzikril jamaati dan berzikir dengan berjamaah. Ini kan tadi itu kan menurut Ibnu Jarud ya, bid'ah secara yang dipilih itu kan ada berapa? 5. Yang 5 itu dibagi, dikabung lagi menjadi apa? Dirangkum menjadi 3. Satu ada yang bid'ah shorihah. Pertama, bid'ah shorihah itu adalah
kegiatan yang menyerupai keagamaan yang tidak berlandasar asal di dalam Quran, dalam hadis, keterangan di dalam kitabnya para ulama, kitab turos, di fikih gak ada. Itu berarti jelas entah nantinya masuk ke haram tidak, lihat dulu nih. Yang nomor 2 namanya bid'ah apa? Bid'ah apa? Bid'ah idhofiyah. Itu bid'ah apa idhofiyah? Bid'ah yang berdasarkan pada sesuatu, andaikan dia tidak dikatakan bid'ah, maka hal seperti itu tidak bisa diperkenalkan. Baik itu tidak bisa dikatakan sunnah atau bid'ah pada bid'ah. Kemudian yang ketiga apa? Bid'ahul khilafiyah. Bid'ah yang khilafiyah, bid'ah yang berdasarkan kepada 2 dasar. Dua dalil. Kalau kita yang khilafiyah itu gimana? Kata satunya bid'ah, kata satunya bid'ah. Contoh seperti ini contohnya ya. Dharbi idarah. Kita ada istiwasa ya. Istiwasa itu kan buat lingkaran. Buat lingkarannya dikir ya. Istiwasa apa bacanya? Ya dikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jika dilihat dari sisi dikirnya, dia bid'ah. Membaca dikir, baca tasbih dia dilakukan, baca tahlil juga. Tapi duduk bersama-samanya dulu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, sehingga di situ khilaf. Sehingga zikir bersama istighosah ada yang mengatakan bid'ah karena melihat dari sisi bersama-samanya. Ada yang mengatakan sunnah. Mengapa? Karena melihat dari sisi zikirnya. Lagi tahlilan gambarnya. Tahlilan ketika ada meninggal biasanya ditahlili sampai 7 hari. Ini namanya terus apa? Bid'ah yang khilafiyah. Kalau bisa khilafiyah, iya. Khilafiyah gimana? Kata satunya bid'ah, kata satu dalam satu sisi dikatakan bid'ah, dalam satu sisi dikatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah gimana? Kok bisa dikatakan bid'ah? Menurut yang kata bid'ah ya? Iya, karena di masa Rasulullah agak ada ketika orang meninggal itu ditahlili sampai 7 hari. Pamannya Rasulullah Siti Hamzah meninggal, putrinya siapa? Siti Fatimah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak ditahlili sampai 7 hari. Nah, lihat dari ininya dikatakan bid'ah. Mengapa? Karena ditahlili sampai 7 hari. Dalam satu sisi yang lain, bagaimana? Ini tidak masalah ditahlil. Mengapa? Karena tahlil itu isinya tahlilan, baca Yasin, baca ayat-ayat ini. Tidak masalah. Apanya salah? Nah, sehingga di situ, ya, baik itu sunnah itu. Jadi tadi, nomor satunya, bid'ah kata itu, dia tidak bid'ah, sehingga menjadi bid'ah. Lain ya, contohnya yang bid'ah khilafiyah. Mengadakan acara maulid dan seumpamanya. Ya, dalam satu sisi khilafnya ada di mana? Khilafnya kata satunya dikatakan bid'ah. Mengapa? Karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengadakan munkar. Sahabat tidak pernah mengadakan munkar. Dalam satu sisi yang lainnya tidak bid'ah. Kok bisa tidak bid'ah? Mulut kan isinya apa? Membaca salawat, memuji Nabi, dan itu diperintah baca salawat itu. Dalam Qur'annya disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sehingga menjadi bid'ah khilafiyah. Ini rangkuman dari bid'ah yang kemarin, bid'ah yang wajib, haram, sunnah,
makruh mubah kira-kira menjadi 3 macam. Apa tadi? Bid'ah salihah, bid'ah ya, mungkin cukup dulu ya. Ada tanya? Oh, nah ini kan rangkuman keterangannya yang sudah kemarin itu lengkapnya. Ini rangkumannya dari kemarin. Ada tanya? Enggak ada sebetulnya. Sudah benar. Ya. Ditanggung sudah dengan PPT. Al-Fatihah.